Jadi nantinya diharapkan jalan tol ini akan melayani ataupun menjadi jalur konektivitas untuk wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro yang disebut klaster Labanegoro. Mungkin mohon maaf, tadi saya agak melewatkan satu hal ya. Proyek ini sudah merupakan PSN sebagaimana Perpres 79. Mohon maaf, tadi saya terlewat. Ini sudah menjadi tercantum dalam rencana pembangunan melalui Perpres 79 di 2019. Maaf, PSN nanti akan diusulkan. Nah, melihat lagi tadi ke konektivitas wilayah, jadi nantinya akan melayani kawasan industri maritim di Kabupaten Lamongan, kemudian juga kawasan industri di Tuban, kemudian juga akan mensupport nantinya di wilayah sekitarnya, jadi wilayah pengembangan pusat industri Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, dan Lamongan. Di antaranya ada beberapa kawasan yang strategis, yaitu KEK Gresik atau JP di bagian timur atau di dekat titik akhir dari jalan tol tersebut. Kemudian ada kawasan industri Gresik, juga kawasan industri Maspion. Dan ini juga nantinya akan menjadi salah satu yang mendukung akses menuju kilang minyak Tuban yang merupakan PSN. Baik, selanjutnya mungkin menyampaikan data teknis dan finansial. Jadi panjangnya kurang lebih 60,5 km, kecepatan rencana 100 km per jam, jumlah lajur 2x2 dengan pelebarannya direncanakan outward atau keluar. Kemudian lebar lajurnya sama 3,6 meter, kemudian bahu dalam 1,5 meter, bahu luarnya 3 meter, mediannya mungkin ini lebih lebar ya dibanding yang sebelumnya, bahwa ini 5,5 meter. Ini juga diperhitungkan untuk clear zone, main road clear zone-nya selebar 9 meter, sehingga perkiraan ROW-nya 80-100 meter. Data finansial yang bisa kami sampaikan adalah biaya investasinya 23,461 triliun, sekali lagi dalam Indonesian rupiah, dengan biaya konstruksi bertahap kurang lebih 15 triliun, masa konsesi 50 tahun, kemudian untuk perkiraan ataupun proyeksi lalu lintas di tahun awal operasi di tahun 2028 ini cukup tinggi, proyeksinya di sekitar 21,396 kendaraan per hari, dan di awal operasi tahap 2 kurang lebih sekitar 30.684 kendaraan per hari. Skemanya juga sama, BOT, dan juga untuk pengadaan tanah nantinya juga diusulkan akan dilakukan melalui skema DTT atau dana talangan tanah. Kemudian kita melihat timeline. Ya, ini mungkin sedikit lebih mundur ya dibanding Demak Tuban. Jadi Demak Tuban yang nanti akan terlebih dahulu memasuki tahap lelangan. Untuk yang Tuban Gresik ini direncanakan di Q2 2024 karena masih ada readiness kriteria yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Kemudian lelang di Q3 Q4 2024. Jadi di akhir 2024 diharapkan ini sudah selesai sampai dengan adanya badan usaha pelaksana, sehingga di Q1 2025 sudah bisa masuk ke tahap penyiapan konstruksi maupun tahap konstruksi. Jadi dimulai penyiapan lahan sampai dengan tahap konstruksinya di 2026, kemudian diharapkan beroperasi di 2028 untuk tahap 1 dan di 2032 untuk tahap 2. Pak Moderator, Bapak Ibu, mungkin izin data yang disampaikan untuk proyek. Kalau mungkin dinilai terlalu brief, sebetulnya nanti juga akan disampaikan
Kalau Bapak Ibu ingin lebih mendalami dari aspek manapun terkait proyek, kami nanti akan mengundang untuk one-on-one meeting, market consultation, setelah penyelenggaraan market sounding dengan kriteria ataupun dengan nanti bagaimana cara joinnya akan disampaikan nanti oleh Ibu Hani setelah selesai acara. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.